Halo, selamat pagi teman-teman. Maaf lama tidak sempat membagikan materi. Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai siklus ventrikel jantung. Nah, kenapa materi ini menarik? Karena kita tahu bahwa tekanan darah itu adalah parameter kesehatan yang banyak dibicarakan di masyarakat. Nah, apa sih itu tekanan darah? Ya, jadi tentu ya tekanan yang diberikan oleh darah ke pembuluh darah sebenarnya, yaitu pembuluh darah arteri. Dan biasanya ini diukur di bagian tubuh, yaitu bagian lengan. Nah, tekanan darah itu sebenarnya adalah dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu curah jantung atau dikenal dengan istilah cardiac output di sini, dan hambatan pembuluh darah. Nah, cardiac output sendiri itu dipengaruhi oleh dua faktor lain, yaitu detak jantung dan stroke volume. Nah, apa stroke volume? Stroke volume itu adalah volume darah yang dipompa oleh salah satu ventrikel pada satu kali kontraksi. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah mengenai proses yang terjadi di ventrikel dan pengaruhnya terhadap stroke volume atau volume satu kali kontraksi. Nah, kalau kemudian kita lihat siklus ventrikel jantung, ya, kita bisa buat sederhana seperti gambar ini, yaitu adanya perubahan tekanan dan volume. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Jadi pada gambar pertama, ya, di sini, oke, kita bisa lihat ya, dari gambar 1 ini terjadi pembukaan katup mitral atau katup yang menghubungkan antara atrium dan ventrikel, sehingga setelah nomor 1 terjadi, volume ventrikel akan terus meningkat. Oke, jadi pada nomor 1 kita bisa lihat di sini katup yang menghubungkan antara atrium dan ventrikel terbuka, dan selanjutnya ya, darah akan terus masuk ke ventrikel jantung, sehingga di sini kita bisa lihat volumenya meningkat. Nah, setelah itu di nomor 2 apa yang terjadi? Nah, di nomor 2 karena tekanan di ventrikel ini cukup tinggi, lebih tinggi daripada tekanan di atrium, ya, maka katup mitral di nomor 2 ini mulai tertutup, ya, dan jantung mulai yang mengalami namanya kontraksi isometrik. Nah, apa itu kontraksi isometrik? Adalah kontraksi yang tidak disertai dengan pemendekan ukuran otot, atau kontraksi yang tidak disertai dengan perubahan volume pada kasus ini. Sehingga kita bisa lihat di sini, tekanan di ventrikel meningkat, ya, dari nomor 2 ke 3, tetapi volume jantungnya tidak berubah. Oke, nah selanjutnya pada nomor 3 apa yang terjadi? Nah, pada nomor 3 kita bisa lihat jantung kemudian mengalami kontraksi yang bersifat isotonik. Jadi otot-ototnya memendek, menyebabkan terjadinya perubahan tekanan di jantung. Nah, kita bisa lihat tekanannya semakin meningkat, ototnya memendek, dan kemudian darah mulai dipompa keluar. Jadi di nomor 3, katup yang menghubungkan ventrikel dengan aorta itu terbuka, sehingga darah kemudian mulai dipompa ke seluruh tubuh, dan ini menyebabkan volume ventrikel menurun. Jadi kita bisa lihat dari 3 ke 4, ini terjadi penurunan volume jantung. Oke. Selanjutnya pada nomor 4 apa yang terjadi? Nah, pada nomor 4, pada nomor 4 di sini katup yang menghubungkan ventrikel dengan aorta tertutup. Ya, ini disebabkan karena memang tekanan di aorta lebih tinggi daripada tekanan di ventrikel. Nah, di sini kemudian jantung mengalami relaksasi tanpa disertai adanya perubahan volume. Artinya dari 4 ke 1, ya,
darah itu belum mengalir ke ventricle karena memang pada waktu relaksasi dari 4 ke 1 ini tekanan di ventricle lebih kecil dari aorta tapi tetap lebih besar daripada atrium sehingga katup yang menghubungkan antara atrium dan ventricle itu belum bisa terbuka dan mengakibatkan ventricle belum bisa diisi darah. Oke. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan stroke volume tadi yaitu volume yang dipompa oleh jantung. Jadi perubahan volume dari 3 ke 4. Inilah yang kita sebut dengan stroke volume. Oke, nah apa yang kemudian bisa menyebabkan perubahan kurva ini? Yang pertama adalah peningkatan volume akhir diastol. Nah, ini adalah dikenal juga dengan perubahan volume ventricle sebelum kontraksi. Nah, titik ini. Jika sebelumnya kita bisa lihat titik ini, itu berada di sini. Nah, sekarang dia sedikit bergeser ke kanan. Artinya kita bisa lihat di sini, volume jantung sebelum kontraksi meningkat. Ya. Nah, apa yang menyebabkan volume jantung setelah kontraksi meningkat? Salah satunya adalah meningkatnya volume darah. Ya. Nah, jadi volume darah meningkat itu akan menyebabkan aliran darah dari vena ke atrium meningkat dan otomatis kemudian darah yang mengalir dari atrium ke ventricle juga meningkat. Nah, akibat dari perubahan ini adalah stroke volume atau volume darah yang dipompa. Jadi ini adalah stroke volume darah yang dipompa oleh ventricle satu kali kontraksi itu akan meningkat. Kemudian ya, peningkatan volume akhir sistol dan akhir diastol dan disertai adanya peningkatan tekanan pada ventricle. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar ini adalah volume jantung setelah kontraksi atau afterload. Ini adalah volume ventricle sebelum kontraksi atau akhir diastol, ini akhir sistol, dikenal juga dengan istilah preload. Kita bisa lihat dari gambar ini, dibandingkan jantung normal, volume jantung sebelum kontraksi itu meningkat, sebelum kontraksi meningkat, sebelum kontraksi juga meningkat di sini. Dan yang menarik adalah tekanan yang dihasilkan oleh ventricle itu juga meningkat. Ya kan? Namun kalau kita lihat di sini selisih antara volume ventricle sebelum kontraksi dan setelah kontraksi itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jantung normal. Nah, kondisi ini terjadi akibat terjadinya gangguan pada aorta yang menyebabkan jantung kesulitan untuk memompa darah dari ventricle ke aorta. Akibatnya, untuk memompa darah, ventricle butuh tekanan yang lebih besar. Ini, ya. Dan karena adanya tekanan yang cukup besar di aorta, ya, volume darah yang bisa dipompa itu juga menjadi lebih sedikit. Akibatnya, volume jantung setelah kontraksi itu menjadi lebih tinggi. Oke. Jadi, kondisi ini akan menyebabkan stroke volume menurun atau volume darah yang dipompa keluar jantung itu menjadi menurun. Kemudian, pada kasus berikutnya adalah menurunnya volume pada akhir sistol. Nah, di sini ini kita bisa lihat volume akhir sistolnya menurun, sedangkan volume akhir diastolnya tetap. Oke. Nah, apa artinya? Ini artinya apa?
jantung itu berkontraksi lebih kuat, sehingga dengan volume darah yang volume maksimal jantung yang sama, darah yang dipompa itu menjadi lebih banyak. Oke, nah kondisi ini biasanya terjadi akibat adanya peningkatan aktivitas saraf simpatik atau senyawa lain yang dapat meningkatkan kuat kontraksi jantung. Nah, efeknya ya tentu darah yang dipompa keluar jantung itu menjadi meningkat. Oke, baik. Itu yang bisa saya bagikan. Semoga pengetahuan yang sedikit ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih.